Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian jamaah Jumat Masjid Al-Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, hari yang mulia Yaumul Jumu'ah, di penghujung bulan Jumadil Akhir 1445 Hijriah, kita masih diberi kalimat sehat, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk berkesempatan hadir di tempat yang penuh berkah ini sebagai bagian dari ikhtiar kita di dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini bukan sekadar rutinitas, tetapi ini menjadi kebutuhan kita sebagai hamba Allah yang beriman, karena kita sadar betul bahwasanya di zaman akhir yang penuh fitnah ini begitu mudahnya orang-orang yang dia pagi hari yang dia beriman, sore hari dia bisa mati dalam kekafiran. Dan sebaliknya, orang-orang yang sore harinya dia dalam keadaan beriman, namun pada pagi harinya dia masih di dalam kekafiran. Alhamdulillah. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita manfaatkan momen yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya. Di samping tentu saja kita tumbuhkan komitmen kita, konsistensi kita di dalam menjaga dan memelihara risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa agama yang mana agama ini pasti akan dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang hak, agama yang sempurna, agama paripurna, di mana agama ini dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Sekalipun pada kenyataannya orang kafir, orang munafik, orang musyrik, mereka tidak akan pernah senang dengan kemenangan Islam. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, ketika kita tahu, ketika kita sadar sejak 1924 tidak ada lagi kekuatan Islam di muka bumi ini dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, sampai hari ini umat Islam menjadi bagian kelompok yang tertindas. Umat Islam dizolimi, umat Islam ditekan, diintimidasi, dan bukan berarti bahwa kita akan bangkit dan meraih kejayaan Islam itu. Dan
Imam Malik rahimahullah sudah ingatkan, tidak akan mungkin kita meraih kejayaan kita, kemenangan kita, kemuliaan kita, kecuali kita kembali kepada Islam. Yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mereka yang muslim, tetapi harus dengan syarat mereka yang betul-betul mukmin, mereka yang betul-betul beriman. Dan orang-orang yang beriman ditunjukkan dengan komitmennya, bukan sekadar ucapan di lisan, bukan sekadar diyakini di dalam hati, tetapi dia harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan di antara salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW, khususnya dalam hal kepemimpinan. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengaku menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ketika bicara soal kepemimpinan, kita menggunakan sistem yang lain, kita menggunakan metode yang lain, kita mencari figur yang lain selain daripada Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Allah sudah ajarkan kepada kita doa yang sering kali kita baca, surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar kita dan orang-orang yang kita pimpin adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah perintahkan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin kalau Allah belum tunjuk siapa figur yang harus kita contoh. Para ulama, para mufasir sepakat figur pemimpin yang ideal dia adalah Rasulullah Muhammad SAW, bukan figur yang lain. Karena semua keteladanan termasuk soal kepemimpinan ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Lantas apa saja yang menjadi prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam Islam? Ini yang harus kita tahu untuk kemudian bagaimana kita amalkan atau kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwasanya prinsip kepemimpinan di dalam Islam dilandasi dengan prinsip tauhid. Jadi persoalan kepemimpinan di dalam Islam adalah persoalan akidah, bukan persoalan dunia semata. Salah besar kalau kita katakan kita mencoblos atau kita memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat kita, baik itu di DPRD provinsi, kota, kabupaten, DPD, DPR, bahkan presiden sekalipun, kita merasa bahwa mencoblos itu hanya urusan dunia, maka sungguh kita telah celaka. Dan mereka-mereka yang masuk neraka nanti protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kami tersesat, kenapa kami masuk neraka? Karena dulu kami telah menjadikan si fulan sebagai pemimpin, maka hukumlah si fulan dengan hukuman yang berlipat-lipat. Penyesalan saat ini sudah tidak ada lagi artinya. Kita menuntut bahwa mereka yang kita pilih dihukum berkali lipat sekalipun sudah bukan lagi tempatnya, sudah bukan lagi waktunya. Dan itu artinya penggambaran bahwa mereka yang salah memilih pemimpin, mereka pasti akan menyesal. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kita sadari betul bahwa apa yang kita lakukan, setiap ucapan, perbuatan kita, pilihan kita, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu melakukan sesuatu kalau tidak punya ilmunya. Jangan kamu mengerjakan sesuatu kalau tidak tahu informasinya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan, hati nurani kita pasti
akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, memilih pemimpin adalah persoalan akidah. Kemudian prinsip yang kedua, yang mana ini juga menjadi prinsip kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu prinsip bermusyawarah. Baginda Nabi SAW, beliau dibimbing langsung oleh Allah lewat wahyu yang beliau terima. Bukan berarti beliau menafikan yang namanya prinsip musyawarah. Ada kalanya beliau tidak menentukan sesuatu, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dan itu juga yang semestinya juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak boleh ada kepemimpinan yang otoriter, kepemimpinan yang mengandalkan power, mengandalkan kekuasaan. Tapi pemimpin yang baik, salah satu di antaranya adalah mereka yang mau memutuskan sesuatu dilandaskan pada musyawarah. Kemudian prinsip yang ketiga, jemaah sekalian, adalah prinsip keadilan. Allah perintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan hampir setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib agar kita bagaimana berlaku adil dan berbuat ihsan. Kalau seorang pemimpin dia sudah berani berlaku tidak adil, maka dia termasuk kategori pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang dia tidak akan mendapatkan naungan nanti dari sisi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan sebaliknya, seorang pemimpin yang adil, dia pasti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan prinsip yang keempat di dalam kepemimpinan Islam adalah prinsip ukhuwah, prinsip persatuan Islam. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk merekatkan tali ukhuwah. Jangan sampai kita bermusuhan, konflik, terpecah belah, bercerai-berai. Kalau ada pemimpin yang memberikan dampak buruk akan terpecah belahnya umat, maka kita harus berlepas diri dari model pemimpin seperti ini. Pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang mempersatukan. Pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang mengayomi, yang dia mampu merekatkan semua komponen, semua elemen yang ada di dalam masyarakat. Sekalipun itu adalah orang kafir. Selama orang kafir mereka mau hidup damai dengan kita kaum muslimin, mereka mau hidup berdampingan dengan kaum muslimin yang dikenal dengan kafir zimmi, maka kita wajib untuk melakukan hubungan baik dengan mereka. Dan sebaliknya, apabila ada orang kafir yang mereka sukanya memecah belah, mereka sukanya bermusuhan dengan kita yang dikenal dengan kafir harbi, maka hak bagi kaum muslimin untuk mengusir mereka atau berlepas diri daripada kejahatan-kejahatan orang kafir harbi. Bahkan kaum muslimin berhak untuk melakukan perlawanan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang namanya kafir harbi, kafir yang jahat, orang kafir yang zalim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah 4 prinsip dasar yang amat sangat penting di dalam kepemimpinan. Yang mana 4 prinsip dasar ini ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Di samping sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang positif, siddiq, amanah, tabligh, dan fadhlah, maka tidak ada alasan bagi kita yang untuk menentukan pilihan ketika Allah sudah tunjukkan kepada kita siapa di antara kita orang yang pantas untuk kita pilih. Di antara mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang kita minta di dalam doa kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga ketakwaan untuk orang-orang yang kita pimpin. Termasuk kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin kita
adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu wa nasara 'abdahu wa azzazahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.